Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dea Wahyu Sandita, NIM 20104111101 akan menjelaskan materi dari pengertian jurnal. Jurnal atau sering disebut buku jurnal merupakan buku catatan kronologis terhadap transaksi atau peristiwa keuangan di suatu perusahaan. Pencatatan kronologis berarti bahwa setiap transaksi dicatat sesuai dengan urutan tanggal transaksinya. Mencatat transaksi ke dalam buku jurnal disebut dengan menjurnal. Proses untuk membuat jurnal disebut penjurnalan. Sedangkan nama akun dan jumlah rupiah untuk suatu jurnal dinamakan ayat jurnal. Kegiatan menjurnal ini bertujuan untuk mempermudah penelusuran apabila terjadi kesalahan ketika menganalisis terjadinya suatu transaksi. Selanjutnya ada aspek manfaat jurnal. Ada beberapa aspek yang menjadikan jurnal sangat bermanfaat dalam suatu perusahaan, yaitu yang pertama, aspek riwayat transaksi, yang kedua, aspek deteksi kesalahan, yang ketiga, aspek pengendalian. Ada juga daftar nama akun dan kode akun. Istilah akun sering juga disebut dengan istilah perkiraan atau rekening. Biasanya setiap perusahaan telah menetapkan akun-akun apa saja yang digunakan dalam kegiatan akuntansinya. Sebutan akun real berasal dari fakta bahwa jumlah saldo akun real pada suatu waktu memang mempresentasikan jumlah rupiah yang benar-benar ada dan mengidentikan akun tertentu ke suatu waktu tertentu juga. Jika sebutan akun nominal atau sementara berasal dari fakta bahwa jumlah total akun tersebut pada periode tertentu akan ditutup atau dipindahkan ke akun modal, sehingga akun nominal tersebut pada awal periode berikutnya tidak mempunyai saldo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Salsabil Inarah dengan NIM 20104111102. Di sini saya akan menjelaskan tentang aturan debit dan kredit. Salah satu fungsi jurnal adalah fungsi analisis, yaitu analisis debit dan kredit. Permasalahan dasarnya adalah bagaimana menempatkan akun di sisi debit dan kredit. Penempatan akun ini sesuai dengan transaksi yang ada, yakni apakah transaksi tersebut berpengaruh terhadap penambahan atau pengurangan suatu akun. Penambahan atau pengurangan suatu akun akan menentukan posisi tersebut, apakah di sisi debit atau kredit. Penempatan akun di debit dan kredit membutuhkan analisis mendalam sehingga tidak terjadi kekeliruan dalam penempatannya. Oleh karena itu, perlu dibuat aturan sebagai pedoman untuk menempatkan setiap terjadinya perubahan, penambahan, atau pengurangan pada suatu akun. Aturan debit dan kredit tersebut dapat dianalisis dalam tabel yang sudah tertera. Sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dia Cinggi Agustin dengan NIM 20104111105 ingin menjelaskan tentang materi bentuk buku jurnal. Dalam bentuk buku jurnal ini terdapat beberapa buku jurnal. Yang pertama yaitu bentuk buku jurnal sederhana. Dikatakan bentuk buku jurnal sederhana karena bentuknya tidak rumit dan tanpa penjelasan yang terperinci. Teknik menjurnal dalam buku sederhana ini diawali dengan menulis tanggal terjadinya transaksi, kemudian menulis akun di debit beserta nilai rupiahnya, kemudian
akun di kredit beserta nilai rupiahnya. Untuk menulis akun di kredit, posisinya agak masuk ke dalam dibandingkan akun debit. Hal ini dilakukan untuk membedakan akun debit dan akun kredit. Yang kedua yaitu bentuk buku jurnal standar. Penggunaan buku jurnal sederhana pada dasarnya bertujuan untuk mencatat transaksi-transaksi perusahaan yang frekuensinya masih relatif sedikit. Namun saat transaksi perusahaan sudah semakin banyak, penggunaan format buku jurnal yang sederhana menjadi merepotkan saat hasil analisis dan semua transaksi dicatat secara kronologis untuk dipindahkan atau diposting ke buku besar. Kelemahan lain dari menjurnal transaksi dalam buku jurnal sederhana adalah tidak informatif. Oleh karena itu, untuk menghindarkan hal-hal tersebut, dikembangkan format buku jurnal standar. Bentuk buku jurnal standar pada umumnya dibuat dalam bentuk tabelaris dan memiliki beberapa kolom sesuai kebutuhan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat jurnal. A. Kop jurnal berisi mengenai atau berlaku juga untuk laporan lainnya. 1. Nama perusahaan. 2. Jenis jurnal. 3. Periode akuntansi. Yang B. Kolom tanggal diisi tahun, bulan, dan tanggal transaksi. C. Kolom keterangan berisi nama akun dan keterangan transaksi atau keterangan dibuat singkat dan jelas. Akun di depan dicatat atau di jurnal terlebih dahulu baru dilanjutkan dengan akun di kredit. Dan untuk mencatat akun di kredit agak masuk ke dalam dari akun debit. Sekian presentasi dari saya. Materi selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Della Septianingrum, NIM 20104111104. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. D. Kolom ref berisi kode akun. Biasanya diisi pada saat memindahkan data dari jurnal ke buku besar. E. Kolom debit dan kredit berisi jumlah rupiah yang ada di masing-masing ruas debit dan kredit. F. Jika dibutuhkan, juga dibuat kolom tentang nomor bukti sebelum kolom akun atau keterangan. G. Jika jumlah transaksi lebih dari satu halaman jurnal, pada halaman pertama di baris jumlah dituliskan jumlah dipindahkan. Kemudian pada halaman berikutnya dituliskan jumlah pindahan sebelum melakukan pencatatan transaksi berikutnya. Yang ketiga, bentuk buku jurnal khusus. Format buku jurnal dikembangkan menjadi lebih spesifik sesuai dengan jenis transaksinya, yakni transaksi pembelian, transaksi penjualan, transaksi penerimaan kas, dan transaksi pengeluaran kas. Berdasarkan jenis-jenis transaksi tersebut, jurnal khusus terdiri dari jurnal pembelian, jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas, dan jurnal memorial. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fifatur Rahman, NIM 20104111107. Di sini saya akan menjelaskan mengenai buku besar. Buku besar adalah suatu catatan yang berisikan kumpulan akun-akun yang merupakan kesatuan tersendiri dan saling berhubungan. Adapun bentuk buku besar terdapat 4, yaitu yang pertama, buku besar berbentuk T. Buku besar ini merupakan buku besar paling sederhana dan memiliki bentuk seperti huruf T, serta memiliki dua ruas, yaitu ruas kiri yang berisikan debit dan ruas kanan yang berisikan kredit. Dari gambar buku besar, bentuk T yang telah tertera terdapat triple A sebagai nama akun, triple B sebagai kode akun, Z garis miring Z sebagai tanggal, bulan, dan tahun terjadinya suatu transaksi. Kode X atau XXXX sebagai jumlah rupiah, T triple X sebagai total rupiah, dan yang terakhir yaitu saldo, merupakan selisih antara total rupiah debit dan kredit. Untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Sekian,
Dari saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusi Saharani, NIM 2010411106. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari buku besar, yaitu poin B tentang buku besar 2 kolom. Buku besar 2 kolom mempunyai 2 bagian, yaitu bagian debit dan kredit. Pada bagian tersebut ada beberapa kolom, yaitu kolom tanggal, keterangan, ref, dan juga jumlah. Pada kolom tanggal, di situ biasanya dituliskan tanggal terjadinya transaksi. Kemudian pada bagian keterangan, yaitu ditulis keterangan transaksi atau bisa dikosongkan. Selanjutnya yaitu pada kolom ref berisi tentang sumber data, dan yang terakhir pada kolom jumlah yaitu berisi tentang jumlah rupiah. Jika saldo akun berupa saldo debit, maka saldo tersebut dicatat pada jumlah bagian kredit, dan begitu sebaliknya, jika saldo kredit maka ditulis pada bagian saldo debit. Jika jumlah debit lebih besar daripada kredit, maka disebut saldo debit, dan jika kredit lebih besar daripada debit, maka disebut dengan saldo kredit. Dan untuk contoh bentuk dari buku besar 2 kolom sudah atau bisa dilihat pada gambar yang sudah disisipkan di presentasi ini. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk materi yang selanjutnya atau yang poin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian dari saya, Nunul Kolami wa Masturun, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Damarata Sorofa, NIM 2010411108. Di sini saya akan menerangkan tentang data pada buku jurnal yang dijelaskan oleh teman saya di atas, yang diposting ke buku besar 2 kolom sebagai berikut. Kas nomor 111, debit pada tanggal 25 Desember 2000. Keterangan ada jumlah dan saldo. RIF jumlah halaman 1 dengan jumlah 500.000 di debit. Kemudian keterangan jumlahnya yaitu 500.000. Saldo berada pada kredit dengan jumlah 500.000. Kemudian pendapatan nomor 411. Ada tanggal, ada keterangan, ada RIF, ada jumlah. Pada tanggal 25 Desember 2000 berada di kredit dengan jumlah halaman 1 dan jumlah nominalnya yaitu 500.000. Dan saldo akhir berada di debit yaitu 500.000. C. Buku besar bentuk 4 kolom. Bentuk buku besar 4 kolom diilustrasikan sebagai berikut. Perusahaan XYZ, jurnal umum periode 30 Maret 2000 dalam ribuan rupiah. Halaman 1. Tanggal 4 Maret 2000. Akun keterangan, ada ref, ada debit, ada kredit. Ada peralatan, nomor ref 121 masuk di debit, yaitu 500. Yang kedua yaitu utang usaha, nomor 211 masuk di kredit sebesar 500.000 atau membeli peralatan secara kredit. Maret, pada tanggal 15 Maret, kas ref yaitu nomor 111 masuk di debit sebanyak 700. Kemudian pendapatan jasa atau memberi jasa secara tunai yaitu nomor 411 masuk di kredit sebesar 700.000. Kemudian tanggal 28 Maret, utang usaha nomor 211 dengan debit 300 di debit. Kas 111 berada di kredit dengan jumlah 300. Jadi jumlah total keseluruhan dari debit yaitu 1.500, sedangkan di kredit juga 1.500. Data pada jurnal perusahaan XYZ tersebut diposting ke buku besar 4 kolom sebagai berikut.
Perusahaan XYZ Jurnal Umum periode 30 Maret 2000 dalam ribuan rupiah. Tanggal 2000 pada tanggal 15 Maret 2000, ref jumlah halaman 1 debit yaitu 700, debit atau kredit masuk di debit dan saldo 700. Tanggal 28 Maret jumlah halaman 1 kredit 300 masuk kredit masuk debit maksudnya, kemudian jumlah saldo 300. Peralatan 121 tanggal 4 Maret 2000 dengan rif jumlah halaman 1 dengan jumlah 500 di debit, berada di debit, saldo akhir yaitu 500. Utang usaha nomor 211 pada tanggal 5 Maret 2000 jumlah halaman 1 berada di kredit 500, berada di kredit, saldo akhir yaitu 500. Pada tanggal 28 Maret jumlah halaman 1 berada di debit 300, berada di kredit, jumlah saldo akhir yaitu 200. Pendapatan jasa 411 tanggal 15 Maret 2000, ref jumlah halaman berada di debit 700, berada di kredit dan saldo akhir yaitu 700. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Untuk materi yang selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akasia Nabila Saluja, NIM 20104111109. Di sini saya akan melanjutkan presentasi tentang buku besar 6 kolom. Buku besar 6 kolom pada dasarnya sama seperti buku besar 4 kolom, perbedaannya hanyalah di kolom saldonya yang dipisahkan antara debit dan kredit. Jika pada saat perubahan saldonya akunnya adalah debit, maka saldo tersebut dicatat di kolom saldo debit. Dan sebaliknya, jika kredit dicatat di kolom saldo kredit. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan contoh tabel pada buku besar 6 kolom pada tanggal 5 April, kas bertambah referensi 121 debit 9.000, modal bertambah referensi 211 kredit 9.000. Pada tanggal 17 Maret, perlengkapan bertambah referensi 113 debit 250, kas berkurang referensi 111 kredit 250. Pada tanggal 28 Maret, biaya gaji bertambah debit 500, kas berkurang referensi 511 kredit 500. Jika dijumlahkan hasilnya balance yaitu 9.750. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daniel Deva Sunarto, NIM 20114112660. Di sini saya akan menjelaskan tentang neraca saldo. Pengertian neraca saldo. Neraca saldo adalah suatu laporan yang memuat daftar akun beserta saldo-saldonya, baik itu akun yang bersaldo debit maupun yang bersaldo kredit. Dengan neraca saldo ini, kita akan lebih mudah mengetahui nama susunan aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban pesertanya saldonya masing-masing. Jumlah saldo debit harus sama dengan jumlah saldo kredit. Jika terjadi perbedaan, berarti telah terjadi kesalahan. Indikator kesalahan dan penemuan kesalahan. Berikut ini disajikan uraian kesalahan yang dapat mempengaruhi jumlah debit dan kredit yang tidak sama dalam neraca saldo. Yang pertama, kesalahan dalam menyajikan neraca saldo antara lain salah jumlah angka pada kolom debit dan kredit, salah mencatat angka saldo akun neraca saldo, salah memasukkan saldo akun ke dalam kolom yang seharusnya, salah karena ada akun yang tertinggal atau tidak dimasukkan. Yang kedua, kesalahan saldo akun antara lain salah menghitung saldo akun, salah mendapatkan saldo ke akun. Yang ketiga, kesalahan posting antara lain salah memasukkan jumlah ke akun, salah mendebit atau mengkredit saat posting, salah karena mengabaikan posting debit dan kredit.
Untuk mendeteksi kesalahan-kesalahan tersebut, ada beberapa tindakan yang perlu dilakukan, yaitu melakukan pengecekan selisih perbedaan jumlah tersebut atau melakukan pengecekan mundur. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dudi Prastiono, NIM 2010411 Di sini saya akan menjelaskan tentang neraca saldo, yaitu pada indikator terjadinya kesalahan. Indikator terjadinya kesalahan dapat dijelaskan sebagai berikut. Nomor 1, apabila selisih debit dan kredit sebesar 10.000, 100.000, 1 juta dan kelipatannya, maka umumnya disebabkan oleh kesalahan operasional penambahan. Yang nomor 2, apabila selisih debit dan kredit dapat dibagi dua, maka umumnya kesalahan akibat melakukan posting terbalik, yang seharusnya debit menjadi di kredit, atau sebaliknya. Sebagai contoh, total debit sebesar 13.380.000 dan total kredit sebesar 12.580.000. Selisihnya yaitu sebesar 800.000, sehingga kemungkinan terjadi posting kredit sebesar 800.000 tidak dapat dimasukkan, atau mungkin juga posting kredit sebesar 400.000 dimasukkan sebagai debit. Yang ketiga, ada kesalahan yang dikenal sebagai transposisi dan slide. Transposisi terjadi bila urutan digit dalam angka ayat jurnal berubah secara tidak sengaja. Sebagai contoh, jumlah sebesar 565.000 dicatat sebagai 655.000 atau sebesar 556.000. Sedangkan slide terjadinya apabila kesalahan penempatan jumlah. Sebagai contoh, sebesar 565.000 diposting sebesar 5.600 rupiah. Selisih kesalahan slide umumnya dapat habis dibagi 9. 4. Apabila kesalahan tidak ditemukan dalam neraca saldo, maka langkah-langkah prosedur harus ditelusuri kembali. Dari langkah terakhir, yaitu mulai dari kegiatan memposting ke neraca saldo sampai kegiatan menjurnal. Tindakan inilah yang diistilahkan dengan pengecekan mundur atau penelusuran. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.